Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اشرف الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid An-Nur yang duta Allah dan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terlebih lagi kita berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita, agar kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kisah diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 dari kenabian. Pada hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat bersama sahabatnya, salat Isya di kota Mekah, di Baitullah, Nabi SAW sendiri mengatakan, "Fa'idha Jibrilun." Maka tiba-tiba Jibril itu datang. Wa huwa aqrabun nasi syabahan bi Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan Jibril tersebut ini bentuknya paling mirip dengan sahabat Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Jadi ketika Jibril alaihissalam merubah bentuknya menjadi bentuk manusia, karena malaikat bisa merubah bentuk menjadi bentuk manusia. Sangat mirip dengan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Kemudian para malaikat beserta Jibril tersebut membawa diri saya. Wan talaqa bi ila Zamzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam digiring ke sumur Zamzam. Falam yukallimuni hatta wada'uni inda biri Zamzam. Tidak berbicara sama sekali Jibril tersebut sampai beliau beserta malaikat berada di dekat sumur Zamzam. Watani Jibril. Maka Jibril mendekat kepada diriku. Kemudian Jibril alaihissalam membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadihi ila hadihi. Dari bawah lehernya sampai ke perut bagian bawah. Kemudian dikeluarkanlah segala isi dari perut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faghasalahu bima'i zamzam biyadihi hatta anqa jawfi. Maka Jibril alaihissalam mencuci dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air zam-zam dengan menggunakan tangannya sampai membersihkan rongga dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastakhraja qalbi. Kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan jantung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faghasala bima'i zamzam. Dicucilah jantung tersebut dengan air zam-zam. Summa utiyat bitastin min dhahab. Kemudian dibawakan satu bejana yang terbuat dari emas. Kemudian di dalam bejana tersebut mamlu'atun hikmatan wa imanan. Telah dipenuhi hikmah dan juga keimanan. Fa'afraqahu fi sadri. Maka dipenuhilah dadaku tersebut dengan iman dan juga hikmah. Summa hasabihi sadri wa atbaqahu, dan kemudian ditutuplah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril berkata, qalbun waqi, sungguh ini adalah hati yang keras. Fihi udunani sami'atan. Hati tersebut memiliki dua telinga yang mendengar. Wa ainani basiratani, dua mata yang bisa melihat. Muhammadun Rasulullah al-Muqazzi, Muhammad Rasulullah penuntun para nabi. Al-Hashir, yang mengumpulkan manusia. Khuluquka qayyimun wa lisanuka sadiqun wa nafsuka mutmainnah. Penciptaanmu adalah penciptaan yang lurus. Lisanmu adalah lisan yang jujur dan jiwamu adalah jiwa yang tenang. Jadi sebelum Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril, dibersihkan dahulu hati dan juga dada beliau. Dipenuhi dengan iman dan juga hikmah. Dan ini merupakan pembersihan hati Nabi SAW yang kedua kali. Yang pertama kali kapan? Ketika masih kecil. Ketika beliau SAW masih berada di dalam pengurusan dari Halimah, ibu susu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, summa utitu bil buraq. Kemudian saya didatangkan buraq. Wahia dabatun abyad. Dia adalah hewan tunggangan yang berwarna putih. Tawilun, dan juga hewan tunggangan tersebut tinggi. Fawqal himar wa dunal bagat. Perawakannya tersebut lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigol. Jadi ini hewan. Yadau hafirahu inda muntaha tarabihi. Di mana buruk tersebut meletakkan kakinya sejauh mata pemandang. Berarti jalan ini sangat cepat buruk tersebut. Qarakibtuhu, maka saya menaiki buruk tersebut hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya mendatangi Baitul Maqdis. Ada di mana Baitul Maqdis? Palestina. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dari Ka'bah, dari Baitullah di kota Mekah tersebut naik kendaraan yang dinamakan Buraq, yang perawakannya tersebut ini antara keledai dan juga bigol. Hewan tersebut berwarna putih, tidak lebih dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatinya, dan larinya sangat cepat. Langkahnya sejauh mata memandang. Sampailah beliau ke Baitul Maqdis. Inilah peristiwa Isra. Farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Maka saya tempatkan buraq tersebut di sebuah cincin yang dimana seluruh para nabi menambahkan kendaraannya di tempat tersebut. Summa daqaltul masjid. Kemudian saya memasuki masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Fasallaitu fi rak'atain. Dan saya salat di masjid tersebut 2 rakaat. Summa akhadha biyadi. Kemudian Jibril mengambil tanganku. Fantalaqa bi hatta atas sama dunya. Maka Jibril membawaku sampai ke langit dunia. Ke langit berapa? Yang pertama.
Fadarada baban min abwabiha fastaftaha. Maka Jibril itu mengetuk satu pintu dari pintu-pintunya, minta untuk dibukakan. Yang menunjukkan bahwa setiap langit itu ada pintunya. Ada pintunya. Qila, maka dikatakan man hadza, siapa orang ini? Qala Jibril. Maka Jibril mengatakan saya adalah Jibril. Qila man ma'ak, siapa yang bersama dirimu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah laki-laki tersebut sudah diutus? Qala na'am, iya. Qala marhaban bihi wa ahlan bihi, selamat datang buat dirinya. Fani'mal maji'u ja'a yastaghshiru bihi ahlus sama', maka sebaik-baik hamba yang datang dan diberikan kabar gembira oleh para penduduk langit. La ya'lamu ahlus sama'i bima yuridu Allahu bihi fil ardi hatta yu'limaha faqutiha lana. Para penduduk langit tersebut tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apa tujuan Nabi Muhammad SAW diundang ke langit? Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberitahunya, maka kami dibukakan pintu langit dunia. Falamma khalastu alautu minas sama'id dunya, maka setelah aku selesai memasuki pintu langit tersebut, aku naik ke langit dunia. Fa idza fiha Adam, maka di dalam langit dunia tersebut ada Nabi Adam. Rajulun qa'idun, ia sedang duduk. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah, di sebelah kanannya ada manusia yang berwarna hitam, di sebelah kirinya juga ada manusia yang berwarna hitam. Idza nazara qibala yaminihi dahika, kalau beliau menengok ke arah kanannya, beliau tertawa. Wa idza nazara qibala yasarihi baka, kalau beliau menengok ke arah kirinya, beliau menangis. Siapa yang nangis? Nabi Adam. Siapa yang tertawa? Nabi Adam. Kapan ketawa? Ketika melihat ke sebelah kanan dia tertawa, ketika melihat ke sebelah kiri dia menangis. Qultu li Jibril, maka saya bertanya kepada Jibril, man hadza, siapa laki-laki ini? Qala hadza abuka Adam, ini adalah orang tuamu Nabi Adam. Wa hadhihi al-aswida an yaminihi wa an shimalihi nasabu bani, dan yang hitam-hitam tersebut di sebelah kanan dan kirinya itu adalah jiwa-jiwa dari anak keturunannya. Fa'alul yamin minhum ahlul jannah, maka yang berada di sebelah kanan dia adalah para penghuni surga. Wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar, sedangkan yang hitam-hitam di sebelah kiri dia adalah penduduk neraka. Sebab itulah ketika ia nengok ke kanan dia tertawa, ketika ia nengok sebelah kiri dia menangis. Fa idza nadhara an yaminihi bahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Fasalim alaihi, maka Jibril mengatakan, berikanlah salam kepada dirinya. Fasallamtu alaihi farada salam, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan dia menjawab salamku. Dan Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih, selamat datang buat anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Ni'mal ibnu anta, sebaik-baik anak keturunan adalah dirimu. Wa da'ali bi khair, dan Nabi Adam mendoakan saya kebaikan. Summa Nabi, kemudian Jibril alaihissalam membawaku lagi naik. Ini setelah di langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Hatta atas sama adhaniyah, sampai naik ke langit kedua. Fastaftahalahu faqala li khadimihi iftah, maka beliau meminta dibukakan. Kemudian berkatalah malaikat seperti yang dikatakan di langit pertama. Maka ketika sudah selesai Nabi diizinkan masuk, maka di langit yang kedua Nabi alaihissalam bertemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa.
Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ini sezaman. Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahuma ibna khalatin. Mereka itu adalah sepupu dari keluarga ibunya. Jadi ibunya Nabi Isa dengan ibunya Maryam ini sama. Atau ibunya dari saudara dari ibunya Nabi Isa alaihissalam. Fakultu, maka aku berkata, man hadani, siapa mereka berdua ini? Awala hadani Yahya wa Isa. Ini adalah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Fasallim alaihima, ucapkanlah salam kepada keduanya. Maka aku mengucapkan salam kepada keduanya. Dan keduanya menjawab salam, kemudian keduanya mengatakan, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Selamat datang buat saudara yang saleh dan juga seorang nabi yang saleh. Wa da'awli bi khairin, dan da'awali bi khairin, dan keduanya mendoakan aku dengan kebaikan. Jadi langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Summa sa'ida bi ila sama'i tsalisah. Kemudian Jibril membawaku ke langit yang ketiga. Fastaftaha, beliau juga sama meminta dibukakan. Jadi setiap langit ada pintu, ada penjaganya, tidak bisa sembarangan keluar masuk. Bahkan Jibril juga demikian. Faqalu lahu misla ma qalu fi al-ula wa tsaniyah. Maka malaikat yang menjaganya sama mengucapkan sebagaimana di langit pertama dan di langit kedua. Maka ketika selesai Nabi SAW diberikan izin, idza ana bi Yusuf, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idza hiya qad utiya syatral husni, dan Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan pria di muka bumi. Jadi kegantengan manusia di muka bumi setengahnya sudah diambil Nabi Yusuf, setengahnya lagi dibagi-bagi. Ya, setengahnya lagi dibagi-bagi. Jadi kita seperberapanya ya dari ketampanan pria yang ada di muka bumi. Maka Jibril mengatakan, "Hadhi Yusuf, ini adalah Nabi Yusuf, fasallim alaihi, ucapkan salam." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab salamku. Kemudian dia mengatakan, marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh wa da'ani bi khair. Selamat datang buat saudara yang saleh dan juga nabi yang saleh, dan dia mendoakanku dengan kebaikan. Nah, kemudian naik lagi ke langit keberapa? Keempat. Jadi langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jibril minta untuk dibukakan, dan malaikat penjaganya mengucapkan sebagaimana di langit-langit sebelumnya. Ketika beliau diberikan izin, maka Nabi SAW mengatakan, fa'idha ana bi Idris. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keberapa? Keempat. Maka aku bertanya, man hadza, siapa ini? Qala hadza Idris wa sallim alaihi. Ini adalah Nabi Idris, ucapkan salam kepadanya. Maka aku mengucapkan salam dan dia menjawab salam, dan dia mengatakan, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Selamat datang ya saudara yang saleh dan juga nabi yang saleh. Wa da'ali bi khairin, dan ia mendoakanku dengan kebaikan. Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan sungguh kami telah angkat kedudukan Nabi Idris dengan kedudukan yang tinggi, ya, sampai di langit ke berapa? Langit ke 4. Summa sa'ida bi, kemudian naik lagi sampai ke langit ke 5. Terjadi lagi dialog antara Jibril dengan penjaga malaikat. Nah, ketika di langit ke-5 tersebut sudah diberikan izin, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang ke-5 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Jibril mengatakan, hadza Harun, ini adalah Nabi Harun. Fasallim alaihi, ucapkanlah salam terhadapnya. Maka Nabi memberikan salam dan dijawab. Kemudian Nabi Harun mengatakan, marhaban bil akhis salih wan nabi salih.
Selamat datang untuk saudara yang saleh dan juga nabi yang saleh, dan dia mendoakan nabi dengan kebaikan. Ini di langit yang keberapa? Yang ke-5. Naik lagi Nabi SAW ke langit yang ke-6 dan Jibril meminta juga dibukakan. Kemudian terjadi dialog antara Jibril dengan malaikat dengan dialog yang sama. Ketika Nabi diberikan izin untuk masuk ke langit ke-6, maka menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Musa di langit yang ke-6. Wa dzalika bitafdhili kalamillahi lahu. Nabi Musa mendapatkan keutamaan bisa berbicara dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Musa, maka Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Rabbi lam azunna an yurfa alayya ahad. Wahai Rabb, saya tidak mengira ada seseorang yang diangkat derajatnya lebih dari diriku. Maka aku bertanya, man hada? Ini siapa orang tersebut? Jibril menjawab, ini adalah Nabi Musa. Fasallim alaihi. Maka diperintahkan mengucapkan salam. Nabi mengucapkan salam dan dijawab. Nabi Musa mengatakan, marhaban bil akhis saleh. Selamat datang saudara yang saleh, wa nabi saleh, dan nabi yang saleh. Wa da'ani bi khairin, dan mendoakan kebaikan terhadap diriku. Maka ketika aku melewatinya, Nabi Musa menangis. Maka beliau ditanya, ma yubki? Apa yang membuat kamu menangis? Qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimma yadkhuluha min ummati. Saya menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelah diriku, umatnya masuk surga lebih banyak dibandingkan umatku. Itu sebab Nabi Musa menangis. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga dibandingkannya umat Nabi Musa alaihissalam. Ini langit yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang naik Nabi SAW ke langit yang ke-7. Fastaftaha, Jibril minta untuk dibukakan. Maka terjadi dialog yang sama dengan penjaga dari langit tersebut. Falamma khalastu, ketika aku selesai diberikan izin, fa idza ana bi Ibrahim, maka aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam di langit keberapa? Langit yang ke-7. Musdidan dhahrahu ila Baitil Ma'mur. Beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu rumah, ya, tempat ibadah yang ada di langit ke-7. Yang tempat tersebut searah dengan Ka'bah, Baitullah. Syekhun Jalil, ia adalah seorang syekh yang sudah tua dan juga sangat mulia. Mahib, lagi berwibawa. Jadi penampilannya itu sangat berwibawa. Qultu man hada? Saya bertanya, belum tahu Nabi Muhammad kan? Siapa ini? Qala hada abuka Ibrahim. Ini adalah ayahmu Ibrahim. Ucapkan salam kepada dirinya. Maka aku mengucapkan salam kepada dirinya dan dia menjawab salam dan dia mengatakan, marhaban bil ibni saleh. Selamat datang kepada anak yang saleh dan juga nabi yang saleh. Dari sini kita mengetahui bahwa seluruh para nabi dan rasul itu bersaudara. Al-anbiya ikhwatun lil Allah, kata Nabi SAW. Seluruh nabi itu saudara sebapak. Abuhum wahid, bapak mereka satu, wa ummahatum syatta. Sedangkan ibu mereka itu berbeda-beda. Makanya ketika Nabi SAW datang dan mengucapkan salam, semua nabi dan rasul mengucapkan selamat datang buat saudara yang, karena masih satu nasab. Kecuali siapa yang mengucapkan? Nabi Adam dengan Nabi mengucapkan apa? Anak yang soleh. Karena memang keturunannya, garisnya langsung keturunan dari Ibrahim dan juga Nabi Adam alaihi salam. Fasallamtu alaihi wa radda salam. Summa rufi'a li al-bait al-ma'mur fi sama'i rabi'ah. Kemudian diangkat, ditampakkan bagi diriku Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Walladhi yuqalu lahu Ad-Durah, yang diberikan nama juga Ad-Durah.
Sama namanya Baitul Ma'mur, dinamakan juga apa? Ad-Durah, tempat beribadah. Wa huwa bihiyalil Ka'bah, dan tempat tersebut ini sejajar lurus dengan Ka'bah, fauqaha. Hurmatuhu ka hurmatil baiti fil ardi. Hurmatuhu fis sama, kehormatannya di langit sama dengan kehormatan Ka'bah di muka bumi. Maka aku bertanya kepada Jibril ketika ditampakkan Baitul Ma'mur tersebut, "Mahadza?" Apa ini wahai Jibril? "Hadzal Baitul Ma'mur." Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kullu yawmin yusalli fihi 70,000 malak. Setiap hari salat di dalamnya 70.000 malaikat. Fa idza kharaju minhu lam ya'udu fihi abadan. Ketika mereka keluar darinya, enggak pernah kembali lagi selama-lamanya. Yang menunjukkan, kata para ulama, betapa banyaknya malaikat. Sangat banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Summa ala bihi, kemudian diajak lagi naik. Ini sudah di langit ketujuh. Diajak lagi naik oleh Jibril alaihissalam. Fawqa dzalik bima la ya'lamuhu illallah, dengan yang tidak diketahui seberapa jauhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta jaa sidratal muntaha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sidratul Muntaha. Ini nama pohon. Jadi Sidratul Muntaha ini pohon yang menjadi ujung, ya, dari alam semesta. Yang di atasnya itu adalah ars. Qala thumma rufiyat li Sidratul Muntaha, kemudian ditampakkan bagi diriku Sidratul Muntaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fis sama'is sabi'ah, dan dia masih berada di langit yang ketujuh. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi, kepadanya lah menjadi puncak segala sesuatu yang naik dari permukaan bumi. Fayuqbadu minha, maka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa ilaiha yantahi ma yuhbitu bihi min fawqiha, dan kepadanya lah sebagai tempat batasan apa yang turun dari atasnya. Fayuqbadu minha, kemudian juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puncak, ya, dari segala sesuatu perkara yang naik dari permukaan bumi. Puncaknya ada di mana? Sidratul Muntaha. Laporan dari malaikat, doa dari manusia, amal soleh yang dilakukan manusia, itu puncaknya diantar sampai Sidratul Muntaha. Fa idza nabaquha mislu qilali hajar, maka saya melihat buahnya ini seperti apa? Qilal, kullah itu ini adalah ukuran air yang sangat banyak, jadi besar, yang berada di sebuah tempat yang bernama Hajar. Wa idza waraquha mislu adanil fiyalah, dan daunnya tersebut seperti telinga gajah. Berarti besar enggak? Besar pohonnya. Yasirur raqibu fi dhillil fanani minha mi'ata sana. Jadi orang yang naik kendaraan kuda ini berjalan di bawah dahannya ini 100 tahun baru sampai ujungnya. Yastajillu bil fanani minha mi'at raqibin, di mana 100 penunggang kuda ini bisa bernaung di bawah rantingnya. Faqala hadhihi Sidratul Muntaha, baru Jibril mengatakan inilah yang dinamakan Sidratul Muntaha. Wa idza arba'atu anharin takhruju min asliha, maka tiba-tiba terlihat 4 buah sungai yang keluar dari akarnya, pokoknya tersebut. Nahrani batinani, 2 sungai mengarah ke dalam. Wa nahrani zahirani, 2 sungai mengarah keluar. Faqultu ma hadzani ya Jibril, maka aku bertanya, apa itu wahai Jibril? Qala
Amman nahranil batinan, adapun dua sungai yang mengarah ke dalam, fanahrani fil jannah, maka itu adalah dua sungai yang berada di dalam surga. Wa amman nahrani zahiran, fanil wal furat, adapun dua sungai yang mengarah keluar, maka itu adalah sungai Nil dan juga sungai Eufrat. Yang ada di mana? Di Irak. Ya, sungai Eufrat yang ada di Irak. Summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian ketika aku melihat pemandangan tersebut, aku dibawakan satu bejana isinya khamar dan satu bejana isinya susu dan satu bejana isinya madu. Fa'aqadtul asal, maka fa'aqadtul laban, maka aku mengambil bejana yang isinya susu. Kemudian Jibril mengatakan, asabta, engkau telah benar. Asaballahu bikal fitrah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu fitrah allati anta alaiha wa ummatuka, yang engkau berada di atasnya dan umatmu berada di atasnya. Ya, itu pilihan Nabi SAW. Jadi susu itu diartikan apa? Fitrah. Makanya para ulama ketika mentakwil mimpi orang yang minum susu, maka dia ditakwil setelah sesuai dengan fitrah. Itu Islam. Summa udkhiltul jannah. Setelah itu aku dimasukkan ke dalam surga. Fa'idha fiha janabizul lu'lu'. Maka ketika aku masuk ke dalam surga tersebut, di dalamnya ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuhal mis, dan tanahnya itu adalah misik. Jadi bahan wangian yang paling wangi itu misik. Fasumi'a min janibiha wajasan, maka terdengar dari sisinya suatu suara langkah. Faqala ya Jibril, mahadha, wahai Jibril, apa ini? Maka Jibril mengatakan, hada Bilal, ini adalah Bilal. Qala fasami'tu khashfatan, dan saya mendengar gerakan yang sangat tersembunyi. Faqultu ma hadhil khashfah, gerakan apa ini? Qala hadhir Rumaisa bintu Milhan imra'atu Abi Talha, ini adalah Rumaisa bintu Milhan, istrinya Abi Talha yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Ya, berarti ini keutamaan dari siapa? Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik, dengan berbagai keutamaannya. Ya, salah satu keutamaan dari Rumaisa adalah ia sebagai istri yang salehah dan juga istri yang cerdas. Karena apa? Menjadikan Islam sebagai mahar. Bukan maharnya emas permata, tapi mahar itu adalah Islam. Dan dia adalah wanita yang salehah, karena apa? Ketika meninggal anaknya tersebut, dia bisa bersabar, bahkan melayani suaminya terlebih dahulu. Dan dia merupakan wanita yang cerdas. Ketika apa? Rasulullah SAW hijrah, semua orang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa, maka datang membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan diberikan kepada Nabi. Wahai Rasul, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya anak. Ini anak saya bisa membantu keperluan engkau. Lihat bagaimana cerdasnya Ummu. Nggak mau ketinggalan. Siapa? Gerakannya itu ada di dalam surga, luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bainama ana asir fil jannah, ketika saya melewati surga, idza ana bi qasrin abyad, kemudian saya melihat istana yang berwarna putih. Faqultu liman hadha ya Jibril, ini milik siapa wahai Jibril? Wa jautu an yakuna li, saya mengharap istana itu punya saya. Maka Jibril mengatakan, li Umar bin Khattab, ini istananya milik Umar bin Khattab. Ini juga keutamaan dari siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Summa sirtu hayhunayhatan. Saya berjalan pelan. Fara'aitu qasran huwa ahsanu minal qasril awal min dahabin murabba. Saya melihat istana yang lebih bagus dan indah dibandingkan istana yang pertama, terbuat dari emas yang bentuknya persegi. Yusma'u fihi dawda. Terdengar ada hiruk pikuk kebisingan di dalam istana tersebut, ramai dengan penghuninya, suara penghuninya. Bifina'ihi jariyah. Kemudian di terasnya ada gadis yang masih muda, tatawaddau ila janibil qasri, yang sedang berwudu di samping istana tersebut. Maka aku bertanya kepada Jibril, ini istana milik siapa? Saya berharap ini milik saya. Maka Jibril menjawab, huwa rajulun min ummati Muhammad. Dia milik seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad. Penasaran Nabi. Ana Muhammad. Saya ini Muhammad. Liman hada. Terus ini punya siapa? Ya, qala li rajulin minal Arab. Ini punya seorang dari bangsa Arab. Nabi mengatakan, ana Arabi. Saya juga orang Arab. Ini punya siapa? Liman hadal khazar. Qala li syabin min Quraisy. Ini milik pemuda dari Quraisy. Fadanantu anni ana huwa. Maka saya mengira itu milik saya. Kan sama kan? Sama semua. Ana Quraisy liman hadal qasar. Saya ini juga orang Quraisy. Punya siapa istana ini? Maka Jibril menjawab, li Umar bin Khattab. Ini miliknya Umar. Masya Allah. Ya, sudah ada istananya. Berarti surga udah ada belum? Udah ada. Nikmatnya udah ada belum? Sudah. Makanya disebut iddat lil muttaqin. Disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Wa idza fihi min al-huril 'ain. Ketika itu di dalamnya banyak sekali bidadari. Faratu an adkhulahu. Saya ingin masuk ke dalam. Fa'anzura ilaihi. Kemudian saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Fadzakartu hiratahu. Maka saya ingat rasa cemburu dari Umar. Awallaitu mudbiran. Maka saya berpaling dari istana tersebut. Kemudian misalnya berjalan kembali. Wa idza binahrin ashaddi bayaban minal laban. Wa idza binahrin ashadda bayaban minal laban. Maka tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang lebih putih dibandingkan susu. Wa ana minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Hafatahu qababul lu'lu. Ya, tepi dari sungai tersebut ini adalah mutiara-mutiara al-mujawab. Yang mutiara tersebut bolong. Alaihi qasrun min lu'lu wa zabarjad. Dan di atasnya itu ada istana yang terbuat dari mutiara dan juga batu permata. Maka aku bertanya, ini apa wahai Jibril? Jibril mengatakan, hadal kautsar. Ini adalah al-kautsar. Karena Nabi diberikan apa? Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu adalah sungai di dalam surga yang sangat indah. Allah diataka rabbuk, yang Allah telah berikan kepada dirimu. Fadaraba biyadihi. Maka Jibril menempel tanahnya dengan tangannya. Fa'idha tinuhu miskun adfar. Maka tiba-tiba tanahnya itu adalah musik yang sangat harum. Fadarabtu biyadihi ila turbatihi fi majral ma'. Maka saya juga memukul tangan saya di pasir dalam aliran air. Fa'idha miskatun mudaffarah. Sama, pasirnya tersebut adalah misik yang sangat wangi. Fa'idha hasahu lu'lu. Dan kerikilnya adalah mutiara. Ini kautsar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa marra bi raihatin thayyibah. Kemudian beliau berjalan kepada beliau mencium wangi yang sangat harum. Kemudian beliau bertanya, ma hadhihi raihah ya Jibril? Ini wangi apa? Qala
Jibril menjawab, hadhihi ra'ihatu Masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Ini adalah wangi dari tukang sisirnya putri Fir'aun dan anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, Masya Allah, apa ceritanya? Kalau Jibril bercerita, bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun, ketika dia menyisir putri dari Fir'aun, insaqatat al-mubra min yadiha, maka terjatuhlah sisir dari tangannya. Faqala bismillah, ketika dia ambil dia mengucapkan bismillah. Faqalat laha bintu Fir'aun, maka putri Fir'aun bertanya kepadanya, Abi, Allah itu ayahku. Faqalat laha al-Masyitah, maka tukang sisir tersebut mengatakan, la, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu Abi, tapi Allah adalah Tuhanku, Tuhan Rabbuki, Tuhanku, wa Rabbu Abiki, dan Tuhan ayahmu. Qalat awalaki Rabbun ghairu Abi, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Qalat nah. Maka Masyitah mengatakan, tukang sisir tersebut mengatakan, iya. Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki, Allah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Maka aku menahurikan, bolehnya saya kasih tahu ayahku? Maka dijawab, sudah nggak apa-apa, kasih tahu saja. Fada'aha, maka dipanggil oleh Fir'aun tukang sisirnya tersebut. Faqala laha, ya fulanah, awalaki rabbun ghairi, wahai fulanah, apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku? Qalat na'am, dijawab iya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun adalah Allah, alladzi fis sama, yang berada di langit. Berarti Allah ada di mana? Di atas. Bukan di mana-mana ya. Bukan di mana-mana, ada di mana? Di atas. Qala Jibril, maka Jibril mengatakan, fa'amara bi baqaratin min nuhas, maka Fir'aun memerintahkan didatangkan sapi yang terbuat dari tembaga. Fa'umiyat, maka dipanaskan sapi tersebut. Summa umira biha litulqa hiya wa auladuha fiha, kemudian diperintahkan agar dia dan anak-anaknya dilemparkan, dimasukkan ke dalam sapi yang terbuat dari tembaga atau kuningan tersebut. Saya lupa yang menghasil tembaga atau kuningan. Maka tahu Masyitah, maka berkata kepadanya tukang sisirnya tersebut, innali ilaika hajah, saya punya permintaan, kalau kamu ingin azab dan juga siksa saya. Qala ma hiya, apa permintaanmu? Qalat an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahidin tadfanuna, engkau kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu pakaian, kemudian setelah itu kuburlah kami. Dijawab sama Fir'aun, dzalika laki alaina, maka yang seperti itu kami akan penuhi permintaanmu. Sama Rabbi auladiha, maka diperintahkan dimasukkan ke dalam sapi tersebut anak-anak yang terlebih dahulu. Fa'alqaw fil baqarah baina yadayha wahidan, dimasukkan ke dalam sapi yang dibakar tersebut, di depannya satu per, antum bayangkan, jadi seorang ibu melihat anaknya dimasukkan satu per satu. Ila anum tahadzalika ila khabiyin laha murda, sampai kepada anaknya yang masih bayi dan masih menyusu. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi, kemudian tukang sisir tersebut seakan-akan mundur karena apa? Takut melihat anaknya yang masih kecil. Fatakallama ar-radi, maka tiba-tiba bayinya yang masih menyusu tersebut berbicara biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah. Wa qala laha, bayinya tersebut mengatakan kepada ibundanya, ya ummah, wahai ibu,
Lemparkanlah dirimu ke dalam api tersebut. Wala ta'azi, jangan kamu mundur. Isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Iktahini, masuklah. Fa inna adab dunya ahwanu min adabil akhirah. Bahwa siksa dunia itu lebih ringan dibandingkan siksa akhirat. Summa ulqiyat ma'awaladiha. Kemudian dia dilempar bersama anaknya berbarengan. Makanya mengeluarkan bau yang sangat harum di surga. Karena apa? Keimanan yang ia pertahankan sampai ia mati dan disiksa. Fakana hadza minal arba'a alladziina takallamu wa hum sibyan. Kata saya Utsman Qamis yang mengatakan ini adalah termasuk 4 orang yang bisa berbicara sedangkan mereka itu masih bayi. Salah satunya anak dari Basita. Wahab Isa. Siapa 4 orang tersebut? Nabi Isa alaihissalam. Ya, anaknya Maryam. Bisa berbicara, baru lahir. Wa benu Masitah bintu Fir'aun. Anaknya Masitah. Masitah binti Fir'aun. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Wa sahibi Juraih. Dan juga apa? Temannya Juraih. Ya, kisah Juraih ya masyhur. Wala waladil mar'atil lati ulqiyat fil ukhdud. Dan anak dari seorang wanita yang dilempar ke dalam ukhdud. Ukhdud itu apa? Lubang yang berisi api. Fi kisati ashabil ukhdud. Di dalam kisah ashabul ukhdud. Nah, selesai dari surga, Nabi SAW masuk ke dalam neraka. Panatara Nabi SAW finnar. Nabi SAW melihat neraka. Fa'idha qawmun ya'kulun al-jiyab. Maka tiba-tiba beliau melihat ada suatu kaum yang memakan bangkai. Faqala man ha'ula ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Qala ha'ula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa itu? Riba. Itu balasan dia memakan bangkai nanti di neraka. Waliyadzubillah. Wa rajulan ahmar. Dan dia melihat laki-laki yang kulitnya berwarna merah. Azraq, kebiru-biruan. Ja'dan, keriting rambutnya. Syatan, dan juga kusut. Idza ra'aituhu qultu man hadha ya Jibril. Siapa ini wahai Jibril? Qala hadza aqirun naqah. Ini adalah orang yang menyembelih unta. Untanya siapa? Nabi Saleh. Diadab sudah di neraka. Ya, ruhnya diadab di neraka. Jasadnya diadab di dalam kubur. Wa mar'a ala qaumin tuqratu shifahuhum wa alsinatuhum. Dan beliau melewati suatu kaum yang bibir dan lidah mereka digunting. Bimaqarid minan nar. Dari gunting yang terbuat dari api. Maqala man haula ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummati. Mereka itu adalah tukang khutbah, ceramah dari umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Yang mereka memerintahkan apa yang tidak dikerjakan. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka lah orang yang memerintahkan manusia berbuat kebaikan tapi lupa kepada diri mereka sendiri, sedangkan mereka bisa membaca Alkitab, Al-Quran. Afala ya'qilun. Kenapa mereka tidak berakal? Nah, kemudian Nabi SAW bercerita lagi tentang penghuni neraka. Walamma urija bi rabbi marartu bi qaumin lahum azfaru bin duhas. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan diriku, aku melewati sebuah kaum yang kaum tersebut memiliki kuku dari tembaga. Yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Ya. Saya melihat mereka
mencakar-cakar wajah dan juga dada mereka. Aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka lah yang memakan daging manusia dan juga mencela kehormatan mereka. Ini juga balasan buat utang gibah. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan summa urija bi hatta dhahartu li mustawan asma'u fihi sarimal akhlaq. Saya naik kembali sampai kepada suatu tempat di mana aku mendengar goresan pena takbir. Wa marartu bil mala'il a'la inna sidratil muntaha. Aku juga melewati malaikat yang berada di sekitar Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga tempat kembali. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Maka ketika itu sidrah pohon yang ada di langit ketujuh tersebut diliputi apa yang diliputi dari keajaiban. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya maka maka ketika diliputi dengan perintah Allah apa yang meliputi Sidratul Muntaha tersebut, ia berubah-ubah. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mensifati indahnya Sidratul Muntaha tersebut. Alaihal sundus wal istabrak. Ya, pada pohon tersebut ada kain-kain suntra. Wa qasyahal malaika firasan min dhahabin, dan malaikat juga menghiasinya dengan dipan-dipan dari emas. Wa tahawwalat yaqutan wa zamarrudan aw nahwa dzalik wa alwan ma adri ma hiya. Dan juga berubah-ubah, ada batu-batu permata dan juga warna-warna yang tidak aku ketahui apa warna tersebut. Jadi dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi SAW selain melewati langit-langit tersebut, kemudian salat di Baitul Ma'mur, kemudian masuk ke dalam surga dan juga masuk ke dalam neraka. Nah, barulah di situ Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat, ya, menerima perintah salat. Dan untuk perintah salat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin ini akan kita kisahkan setelah Idul Fitri insyaallah ta'ala, ya, masih lama ya, setelah Idul Fitri insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan tadi dari sepenggal kisah Isra dan juga Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini bisa menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga menambah rasa takut kita terhadap neraka, dan juga rasa rindu kita kepada surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya dari Indonesia sampai ayat 7 Nabi Muhammad SAW berlaku dengan beberapa banyak ayat. Itu pertanyaannya supaya makanya ada sebuah lagi seksualis itu di antara yang tidak seluruh dalam koknya saja atau bersama dirinya sendiri saja.
berbicara tentang roh dari para nabi yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini angkat roh mereka dan perintahkan roh mereka untuk tinggal di langit-langit yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Jadi yang ada pada langit tersebut kecuali Nabi Isa itu rohnya saja. Ya, jasadnya ada di bumi. Jasadnya ada di bumi. Nah, ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Jasadnya ada di bumi. Tapi ruhnya itu bisa berada di surga atau bisa berada di neraka, tergantung dari di mana dia akan kembali. Dan bahkan secara spesifik orang yang mati syahid itu ruhnya ada di dalam pembolok burung dari burung-burung surga, sehingga dia mendapatkan apa? Makanan, kenikmatan dari makanan-makanan surga karena tempatnya di sana. Adapun jasadnya ada di mana? Di dalam bumi, dikubur, ya. Jadi itu yang dimaksud Nabi SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Dan tentu roh dari para nabi dan rasul tersebut ini bisa pergi kemana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Nabi SAW akan mengimami roh dari seluruh para nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Nanti setelah turun, setelah mendapatkan perintah sholat. Ya. Jadi ada jasadnya apa enggak? Enggak ada. Cuma apa rohnya saja kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa masih hidup. Dan nanti akan turun menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Dan dalam Isra Mi'raj pun Nabi SAW diperlihatkan Dajjal. Nanti akan ada di sesi kedua ya dari Isra Mi'raj. Diperlihatkan Dajjal oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengetahui betapa besarnya fitnah Dajjal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu tadi yang diundang Allah pasukan kami semuanya itu harus dari hadis mulia sama Gimana Pak? Dari awal. Iya. bis naik itu semuanya berdasarkan hasil dari hadis. Nah, baik. Jadi apa yang dikisahkan ini merupakan sumbernya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sumbernya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja hadis-hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisahkannya itu secara terpisah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengkisahkan tentang Isra Mi'raj, tapi tidak di dalam urutan dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Jadi sebagian riwayat ada dalam Imam Bukhari, sebagian ada dalam Imam Muslim, sebagian dalam kitab sunnah, sebagian dalam kitab musnad. Dan ini dikumpulkan para ulama hanya riwayat-riwayat yang sahih saja. Ya, tanpa menyertakan riwayat-riwayat yang dhaif maupun palsu. Nah, kalau sekiranya kita tentukan ini riwayat mana saja, karena dalam kitab sirat tersebut metodologi penulisannya adalah menggabungkan antar riwayat. Beda kalau kita bacanya Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari membacanya riwayat
hadis. Tapi kalau kita membaca riwayat hadis, kisahnya itu hanya sepenggal. Kemudian dikumpulkan sama ulama yang ulama tersebut berkecimpung di dalam sirah, tarikh, sejarah dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan kisah yang lebih utuh, yang lebih utuh. Nah, kalau seperti tadi yang kita sudah sebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya yang digunting, yang lisannya dan juga digunting bibirnya. Ini hadisnya terpisah sendiri dibandingkan hadis kisah Isra Mi'raj yang Nabi SAW katakan di langit pertama, langit kedua, langit ketujuh sampai mendapat perintah masuk sholat. Ya, dalam sebuah hadis lain dikatakan Nabi masuk ke dalam surga dalam neraka, dan kisahnya itu dihafal tidak semua secara utuh oleh sahabat. Sahabat yang A mengisahkan kisah ini, yang B mengisahkan yang ininya, sudah dikumpulkan menjadi satu. Tapi insya Allah apa yang sudah kita bacakan ini sudah dipisahkan oleh para ulama tentang keabsahan dari kisahnya. Bahkan Syekh Muhammad Qawi sendiri mengatakan tanggal dari Isra Mi'raj itu bukan bulan Rajab, tapi bulan Rabiul Awal. Ya, dan terjadi perselisihan dengan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ya, tapi beliau sendiri setelah meneliti itu tanggal 12 Rabiul Awal. Peristiwa dari Isra Mi'raj, ya, di tahun 12 dari kenabian, 1 tahun sebelum hijrah. Ya, 1 tahun sebelum hijrah. Barakallahu fiik. Terakhir dari sebelum memberikan pertanyaan dari apakah seorang setelah Islam berkuas dan semuanya jumlahnya sama maka orang sama kita Baik. Salat yang dilakukan sebelum perintah salat ini sudah ada. Tapi salat tersebut ini tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan tentang kaifiyahnya dan juga tentang jumlah rakaatnya. Ya, hanya dikatakan salat yang dilakukan di pagi dan juga di sore hari. Kemudian salat di malam hari dinamakan dengan salat atamah, belum dinamakan salat isya. Ketika hijrah, para sahabat masih menamakan salat isya dengan salat atamah. Bahkan Nabi SAW larang menerapkan salat isya dengan salat atamah. Atamah artinya gelap. Kenapa disebut salat atamah? Karena dilaksanakan sudah gelap, tapi diganti dengan salat isya. Jadi secara riwayat saya belum mengetahui secara khusus, ya. Hanya membaca dari berbagai kitab syarah, belum dapat dalam hadisnya jumlah rakaat yang dilakukan Nabi sebelum perintah sholat lima waktu. Tapi mereka sudah melaksanakan sholat, ya, sudah melaksanakan sholat yang belum diwajibkan, Jadi nggak tahu bentuknya seperti apa. Sebagian ulama mengatakan 2 rakaat, tapi saya belum mendapatkan riwayat. Mudah-mudahan nanti saya cari, ya, dikasih keterangan kembali pada kajian yang akan depan, insyaallah. Cukup. Itu sudah ada 20 lagi Ikhwan dulu apa aku dulu? Aku dulu, ya. Pada ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan Isra? Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Saya nggak sebutkan dari. Kalau Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Ini kan 2 kata, ya. Isra sendiri
Mi'raj sendiri. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Pas. Nah, Hah? Nah, ya betul. Barakallahu fiki. Ya, nanti dikasih hadiahnya ya. Itu bedanya Isra. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dikata urija, dinaikkan. Ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tadi apa Sidratul Muntaha itu? Apa Sidratul Muntaha? Nama Bapak. Lebih gampang. Hah? Pohon. Apa karakteristik dari Sidratul Muntaha tersebut? Apa aja coba? Bedanya sama pohon pisang, pohon apa yang ada di sini apa? Ayo, apa aja? Tadi kan bukan sifat-sifat ya. Nah, satu perjalanan. Ya, jarak rantingnya itu bisa menaungi 100 penunggang kuda. Barakallahu fiik. Dan Sidratul Muntaha tersebut ujung dari apa? Segala macam yang naik ke atas langit baru diambil oleh Allah. Dan juga ujung dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Ya, itu kembalinya kepada Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon sidr. Tahu pohon sidr? Bidara. Muntaha itu artinya apa? Ujung. Ya itu sudah ya pohon yang ujung karena di atasnya itu baru pas. Ya sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup ya kita bahas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keriduan dalam kita, istiqomah kepada kita, menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.